Oke, teman-teman, jadi aku laku ini semakin hari semakin banyak ya penggunanya. Tentunya mereka mulai selektif lagi nih untuk memberikan limit kepada orang-orang mungkin pengguna baru. Jadi sedikit tips buat pengguna baru yang baru mengajukan limit aku laku, itu saya sarankan data kalian kalau bisa diisi sebenar-benarnya. Jangan ada data yang mungkin sedikit ambigu, sedikit nggak jelas. Contohnya kayak KTP itu harus jelas, alamat rumah dan lain sebagainya. Jangan bikin informasi yang setidaknya memberikan atau membuat kalian diragukan. Kalau kalian diragukan, otomatis pengajuan limit aku laku kalian akan ditolak. Dan juga kalian nanti akan kesulitan untuk mendapatkan limit yang besar. Nah, di sini tampilannya sudah jauh berbeda ya dibandingkan di tahun 2022 lalu. Di sini sudah ada scan QRIS, scan barcode, scan biasa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada bagian naikkan limit. Seperti biasa, aku laku itu juga memberikan opsi di mana teman-teman bisa menaikkan limit dengan contoh menambahkan BPJS, menambahkan pajak, terus kemudian beri otorisasi akun Shopee. Nah, ini kan kalau yang di tahun 2002 nggak ada nih. Kita kasih otorisasi akun Shopee, ini nanti bisa naikkan limit kita menjadi 300.000. Terus kemudian di sini ada hubungkan kartu bank, terus kemudian lengkapi informasi perusahaan, kantor kalian tempat bekerja, dan lain sebagainya. Intinya nggak ada yang worth it selain yang di atas ya, yang terkait dengan data. Kenapa? Hal ini sebenarnya simple. Karena ketika kalian mentautkan BPJS, pajak, atau otorisasi Shopee, itu akan membuat kalian akan lebih terpercaya. Ya, kenapa? Karena ya ini kan dokumen-dokumen negara gitu loh teman-teman ya, yang untuk keamanan sosial dan pos pemeriksaan pajak. Jadi udah otomatis kalian akan dianggap lebih dipercaya untuk diberikan limit yang lebih banyak. Jadi intinya di sini kalau kalian melengkapi semua dan mengikuti semua perintah-perintah di sini, limit kalian akan otomatis naik. Pertanyaannya adalah, apakah limit aku laku nggak bisa naik sendiri? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak, tergantung proses pemakaian kalian. Nah, di video kali ini sedikit tips nih bagi kalian yang sering menggunakan aku laku. Jika teman-teman pengen kenaikan limit, aku laku itu kan pengen banget ya e-commerce atau toko online yang ada di sini tuh berkembang. Jadi ada flash sale, terus kemudian ada promo-promo, dan juga ada fitur-fitur yang dikembangkan terus-menerus. Nah, tujuannya adalah agar aplikasi aku laku ini mungkin setidaknya bisa setara dengan Shopee, Tokopedia. Tapi kan berat. Nah, sebagai imbalan dan strateginya itu, aku laku ini memberikan kredit point atau kredit score jika teman-teman belanja di aku lakunya. Contoh, di bagian flash sale sini, teman-teman sering beli di sini, ya. Itu akan membuat teman-teman akan mendapatkan banyak kredit poin, yang mana limit kalian, saya jamin pasti akan naik. Begitu kalian pengajuan kenaikan limit atau bisa kenaikan limit dengan sendirinya, itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi buat teman-teman yang nggak mau, dengan kata lain nggak mau habiskan uang dengan belanja, teman-teman sebenarnya di sini bisa banyak hal. Paket data, token listrik, TV kabel, bayar BPJS, dan masih banyak hal lainnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Atau top up e-wallet ya. Kalian bisa manfaatkan transaksi di sini. Jadi kalian bisa masukkan uang kalian, mungkin kalian isi kayak 200.000 ke saldo dana. Nah, nanti saldo dana kan bisa kalian cairkan lagi ke rupiah ya. Nah, itu kan kalian nggak kurang uang. Paling biaya admin 1.000 sampai 1.500 untuk proses top up-nya. Jadi intinya di sini kalian bisa aktif menggunakan aku laku dengan bantuan fitur-fitur transaksi yang ada di sini. Ya, saya rasa untuk menggunakan pinjaman seperti ini kurang bijak ya. Takutnya kalian kilaf terus pakai uangnya dan kalian nggak bisa bayar. Nah, itu kan berabe nanti teman-teman. Mungkin kalau misalnya di sini ada pinjaman-pinjaman kayak keuangan di sini, ini akan jauh lebih mempercepat kenaikan limit kalian. Tapi balik lagi, kalau kalian kilaf dan nggak bisa balikin, itu resikonya sangat-sangat besar. Dan ini nggak cuma terjadi di 1-2 orang ya. Sudah banyak pengalaman-pengalaman di luar sana yang galbe aku laku gara-gara cuma tujuannya minjem untuk naikkan limit dan uangnya ternyata dia nggak bisa nih mengmanajemen uang dan kegoda untuk belanja lah, untuk nyicil lah, dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya keaktifan kalian menentukan. Nah, di sini juga ada QRIS dan scan. Kalian bisa beli e-voucher. E-voucher ini, misal kalian biasanya belanja di Indomaret ya, rajin. Di sini ada voucher nih. Ada Alfamart, GrabFood, Grab Transport, Indomaret, dan voucher-voucher lainnya nih. Ada Boga Group, Carrefour, Transmart, Digital Sogo, Grab. Banyak lah. Halodoc juga ada nih. Higendes, terus kan Jux, terus kemudian Max Coffee, pokoknya banyak. Voucher-voucher ini bisa kalian beli ketika kalian mungkin biasanya menggunakan uang cash, akan menambahkan kredit poin kalian, yang membuat kalian akan lebih dipercaya
karena transaksi yang aktif dan bisa menaikkan limitnya. Ya, itu adalah hal-hal yang paling simpel yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan atau mendapatkan kenaikan limit aku laku. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin sampaikan kepada kalian, aku laku ini memang sangat mudah, sangat fleksibel digunakan. Tapi dengan kemudahan yang diberikan ini, kalian tentunya mempunyai tanggung jawab untuk memanage uangnya. Ya, kalau kalian pinjam, kalian akan ada kemungkinan kena bunga karena ada beberapa transaksi yang kena bunga, seperti cicilan, pinjaman, dan lain sebagainya. Tentunya itu mengandung riba kalau untuk umat muslim ya. Nah, untuk umat selain muslim ya, intinya adalah ketika kalian tidak bisa membayar dan mungkin bukan niat kalian untuk nggak bayar ya, tapi mungkin memang karena ada beberapa hal yang membuat kalian nggak bisa bayar, ini akan membuat atau mempunyai resiko yang sangat-sangat besar. Mengingat aku laku di sini udah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah selik OJK juga, jadi kalian tidak bisa sembarangan galbay di aku laku.